Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Buriska dan teman-teman kami. Pada presentasi ini, kelompok kami akan menjelaskan kasus gagal ginjal akut oleh pencemaran bahan baku obat di mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Selanjutnya, anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Devandro Liviano, yang kedua ada Muhammad Ali Syamsidan, yang ketiga ada Nabil, keempat ada Donita, dan yang terakhir kelima ada Anastasia. Selanjutnya akan dipresentasikan rekan saya. Baik, masuk ke pembahasan. Apa itu gagal ginjal akut? Ginjal adalah organ yang berfungsi untuk menyaring limbah sisa metabolisme dari dalam darah dan membuangnya melalui urina. Jika fungsi tersebut berhenti, limbah yang seharusnya dibuang akan menumpuk di dalam tubuh. Maka dengan itu gagal ginjal akut atau acute kidney injury adalah kondisi ketika ginjal berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa terjadi akibat gangguan aliran darah ke ginjal, gangguan di ginjal, atau penyumbatan di saluran urina. Gagal ginjal akut harus segera ditangani untuk mencegah kerusakan ginjal permanen. Next. Kenapa pencemaran pada bahan baku obat bisa menyebabkan gagal ginjal akut? Ada 3 penyebab. Yang pertama, kontaminan atau sebuah pengotor atau zat-zat bahan yang menyebabkan kontaminasi. Yang kedua, kontaminasi kotoran atau bahan yang tidak diinginkan ke dalam bahan awal antara selama produksi, sampling, pengemasan, hingga penyimpanan dan transportasi. Yang terakhir, kontaminasi silang, pencemaran suatu bahan atau produk dengan bahan atau produk lain. Ada beberapa sumber utama dari kontaminan silang, antara lain bisa dari tempat dan desain bangunan, atau bahkan peralatan, personil, hingga proses produksinya. Perlu dilakukan validasi pembersihan secara berkala untuk memastikan sistem telah bekerja dengan fungsinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, next, topik pembahasan. Yang pertama, bagaimana peran TI dalam pengendalian kualitas produksi obat. Yang kedua, bagaimana quality planning, quality control, dan quality improvement pada industri farmasi pasca kejadian ini. Next, peran TI dalam pengendalian kualitas produksi obat. Yang pertama, perbaikan sistem informasi di industri farmasi. Dalam pelaksanaan membuat obat atau bahan obat tentu saja harus dibarengi dengan teknologi yang menunjang, mulai dari awal mula yaitu bahan baku dan bahan kemas hingga dapat realisasi dan mendapat predikat finish good. Yang kedua, cara membuat obat yang baik. Cara membuat obat yang baik, CPOD, merupakan pedoman yang harus diterapkan dalam seluruh rangkaian proses di industri farmasi dalam pembuatan obat. Jadi, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 43, Menkes SK 2/1988 tentang cara pembuatan obat yang baik. Yang ketiga, penerapan teknologi dalam CPOD. Dalam CPOD juga telah menggambarkan beberapa teknologi yang dapat menunjang dan digunakan di industri farmasi. Yang keempat, teknologi isolator. Penggunaan teknologi isolator bertujuan secara kecenderungan untuk memperkecil resiko pencemaran mikroba oleh manusia dan lingkungan secara signifikan terhadap produk yang akan dibuat secara aseptis. Yang kelima, teknologi peniupan atau pengisian atau penyegelan. Mesin peniup atau pengisi penyegelan merupakan satu rangkaian mesin di mana dalam sistem operasi yang kontinu, wadah produk akan dibentuk dari granulat
termoplastik diisi dan kemudian disegel. Semua ini dilakukan oleh satu unit mesin otomatis. Keenam, dokumentasi. Spesifikasi, prosedur pengolahan induk dan prosedur pengemasan induk hendaklah komprehensif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir. Next. Selanjutnya ada bagaimana terhadap quality planning, quality control, dan quality improvement pada industri farmasi pasca kejadian ini. Yang pertama, quality planning. Dengan memproses dan mengidentifikasi standar kualitas yang relevan pada industri farmasi dan bagaimana caranya agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Kedua, quality control. Quality control ini dalam bidang farmasi bertugas mengecek kadar dan kualitas obat-obatan dalam satu produk. Jika tidak sesuai dengan kualifikasi dan standar yang ditentukan, maka tim quality control atau QC akan melaporkan pada tim quality assurance. Yang terakhir ada quality improvement, yaitu meningkatkan kualitas produk obat-obatan pada industri farmasi sesuai dengan standar kelayakan yang ada. Next. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat adalah kualitas atau pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari CPOB di industri farmasi untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur kelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk yang diluluskan untuk dijual, sampai mutunya telah dibuktikan memenuhi persyaratan. Sesuai dengan CPOB, laboratorium pengawasan mutu harus terpisah dengan fasilitas produksi. Next. Selanjutnya yaitu saran dari kelompok kami untuk kasus tersebut adalah industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Oleh karena itu, penerapan CPOB dalam industri farmasi harus lebih ditingkatkan agar kejadian gagal ginjal akut tidak terjadi lagi serta bertujuan untuk memastikan mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunanya. Next. Itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.